Penawaran naik. Kemana dia? Kenapa dia belum pulang? Milan berdecak kesal saat berada di dalam kamar, menantikan kepulangan Nara sejak tadi. Dia sudah tak sabar menghadapi si culun yang enggan berpisah dengannya, bahkan mengejeknya dengan pepatah move on. Sementara di tempat lain, Nara telah menyelesaikan pekerjaan sebagai MUA. Dia baru saja merias pengantin wanita untuk acara malam di resepsi pernikahan. Cahaya keemasan menghiasi langit senja. Sebenarnya, sudah waktunya dia pulang sejenak. Namun enggan. Langkahnya terasa berat untuk bertemu dengan Milan. Ya, pemuda itu pasti akan marah karena dia menolak titahnya. Karena itu, akan lebih baik dia menunggu pesta berakhir lalu membantu mempelai wanita untuk membuka pernak-pernik yang menghiasi kepala serta merapikan gaun sebagaimana tugas perias pengantin biasanya. Nara berharap jika pulang larut malam, dia tidak perlu bertemu dengan Milan. Sungguh, dia ngeri jika harus bertemu dengan Milan lagi. Nara? Suara lembut menyapa Nara hingga rencana yang dia susun buyar. Saya? Sapa Nara saat melihat gadis cantik bertubuh tinggi menghampiri. Aku sengaja menjemputmu, ayo pulang. Ajak Chelsea merangkul lengan sahabatnya. Tidak, aku harus membuka konde dan mahkota pengantin nanti. Mengambil gaunnya. Alibi Nara menolak keras. Jangan banyak alasan menghindar untuk pulang. Mama mau makan malam dengan menantunya. Paksa Chelsea menarik tangan Nara. Selama dalam ikatan pernikahan, Nara akan selalu menginap di rumah Chelsea. Aku gak mau pulang. Rumahmu mengerikan. Aku menunggu kakakmu tidur saja. Teriak Nara, namun tubuhnya terhuyung mengikuti tarikan tangan Chelsea. Kakakku sangat baik, tidak akan menggigitmu. Ujar Chelsea santai. Dua sahabat ini pun masuk ke dalam mobil. Chelsea mengemudikan dengan kecepatan sedang. Bagaimana Milan? Semalam dia sudah pulang kan? Tanya Chelsea penasaran. Karena kesibukan, dia belum mendengar cerita Nara tentang Milan. Nara mengarahkan manik matanya pada Chelsea. Wajahnya seketika kesal. Ya, dia belum cerita kejadian semalam bagaimana Milan merendahkannya dan ingin menukarkan tanda tangannya dengan 2 miliar. Kau... Geram Nara. Nara melayangkan tinjuannya pada bahu Chelsea, melampiaskan kekesalannya pada sahabatnya. Aduh, sakit. Pekik Sea. Sea gila. Sekaya apa sih keluargamu? Kakakmu dengan gampangnya mau membeli tanda tanganku 2 miliar. Itu berarti uang berkarung-karung. Seru Nara heboh. Mendengar itu, Chelsea tersenyum lucu akan kepolosan Nara. Sahabatnya ini memang hanya tahu dia orang kaya. Titik, tidak lebih. Dia tidak tahu sekaya apa keluarga Kalingga. Tapi, kamu nggak tergoda kan, Ra? Dengan tawaran kakakku? Sahut Chelsea. Tangannya fokus memegang setir mobil. Ya enggak lah. Aku memang hidup susah. Bukan berarti aku perempuan mata duitan, ingin kaya dengan cara singkat. Nara melengos, membuang pandangannya, lalu kembali bertanya dengan antusias. Aku hanya ingin bertanya, apa kau sekaya Rafathar? Tanya Nara, membandingkan dengan nama anak artis. Hahaha. Chelsea tertawa keras mendengar pertanyaan gadis lugu berkacamata ini. Ih, jangan tertawa. Lebih dari dia, Ra. Jawab Chelsea. Nara tercengang mengetahui fakta ternyata dia selama ini berteman dengan orang luar biasa. Bahkan sekarang menikah dengan pemuda yang hebat. Seketika Nara merasa begitu rendah. Gila, aku pikir keluargamu hanya punya toko handphone di mall. Karena kamu gak pernah ngerasain WA centang 1. Paket datamu gak pernah habis. Oceh Nara. Itulah definisi kaya ala gadis berkacamata ini. Ra, keluargaku pemilik mallnya, hotel berbintang, pertambangan, dan banyak usaha lagi. Kakakku itu presidir perusahaan ternama. Jelasnya, ternyata kau sultan.
Kalau aku tahu kau sekaya itu, aku nggak akan mau ditraktir boba cebanan di pinggir jalan lagi. Nara melipat tangan di dada. Kan itu kau yang mau. Terus emang apa, Ra? Kamu mau apa? Boba yang jumbo lah. Sambar Nara. Seketika sebelah tangan Chelsea terulur menonyor kepala Nara. Ya elah, Ra. Kau tahu aku kaya, kau cuma mau boba jumbo. Kenapa kau gak minta banyak gerai boba? Aku bisa buat untukmu. Chelsea memutar bola mata malas. Kamu akan menjadi kakak iparku selamanya, Ra. Hanya kamu yang pantas mendampingi Kak Milan. Batin Chelsea. Inilah pribadi Nara yang membuat Chelsea nyaman berteman dengannya. Gadis tulus tidak pernah memandang kekayaan dan memanfaatkannya. Ra, kamu jangan nyerah ya buat Kak Milan melupakan Zelin. Pinta gadis cantik ini. Ingat, dia musuh kita. Perempuan yang telah tega meninggalkan Kak Milan dan membuat malu di hari pernikahannya. Geram Chelsea mencengkram setir mobil kuat. Nara membisu mengetahui kenyataan seberapa hebatnya keluarga mereka. Ia merasa tak pantas sedikit pun untuk menjadi istri Milan. Siapalah dia, hanya gadis miskin. Pantas saja Milan sangat tertekan menikah dengannya. Mereka telah sampai di rumah. Chelsea menyarankan Nara untuk beristirahat lebih dulu, sembari menunggu makan malam terhidang. Di dalam kamar, sejak tadi Milan telah menunggu kedatangan Nara dengan gelisah. Dengan langkah gontai, Nara menyeret kaki masuk ke dalam kamar pemuda galak yang telah menjadi suaminya. Habislah dia, itu pikir Nara. Apalagi setelah menolak perintah Milan menandatangani surat perpisahan. Aura kamar sungguh mencekam. Nara membuka pintu perlahan. Culun! Suara bernada tinggi memekakan telinga terdengar. Dan benar saja, baru saja Nara masuk, dia telah disambut dengan pemandangan wajah pemuda tampan yang terbalut amarah. Milan melipat tangan di dada, menatap tajam pada Nara seakan ingin menelannya. Culun, mengapa kau tidak menandatangani surat itu? Hardik Milan menuju laci nakas dengan ekor matanya. Nara terdiam di tempat. Lagi, dia harus merasakan kemurkaan Milan. Andai bukan karena Chelsea, dia pasti sudah tanda tangan. Batinnya, kenapa dia harus tertekan? Menyebalkan sekali. Kenapa diam? Jawab, kenapa kau tidak tanda tangan? Jangan berharap kau menjadi istriku selamanya. Bentak Milan. Nara menarik nafas berat. Bayangan tentang misi move on yang diberikan Chelsea terus terkenang. Sejujurnya, dia juga sangat kesal dengan perempuan bernama Zelin yang tega meninggalkan Milan di hari pernikahan. Dia juga merasa Milan pantas mendapatkan perempuan yang baik. Karena itulah, dia akan bertahan hingga misinya selesai, memastikan pemuda itu tidak kembali pada cinta lamanya. Saya tidak akan tanda tangan. Ucap gadis kacamata ini, mencoba santai dengan senyum menghiasi. Nara membulatkan mata, tercengang dengan jawaban berani si culun. Kau. Geram Milan mengepalkan tangan. Saya hanya akan tanda tangan jika Kak Milan telah menemukan perempuan yang baik dan tulus, yang kakak ingin nikahi. Lanjut Nara. Kau tidak perlu mencampuri urusanku. Bentak Milan memutar bola mata jengah. Nara memasang wajah tanpa rasa bersalah, membuat Milan semakin kesal. Apa cek itu kurang? Tebak Milan dengan seringai di wajah tampannya. Nara menggelengkan kepala cepat. Baiklah, aku akan menambahkan nominalnya. Aku memberimu 5 miliar. Tukas Milan dengan sebelah telapak tangan terangkat. Jedar. Naik lagi menjadi 5 miliar. Tubuh Nara membatu seketika. Rahangnya terbuka seakan ingin jatuh mendengar 5 miliar. 2 miliar saja dia oleng mendengarnya. Apalagi 5 miliar. Buset dah. Ini orang uangnya banyak banget. 5 miliar demi satu tanda tanganku. 5 miliar itu bagaimana ya? Batinnya sembari berhayal di udara. Seakan ada cahaya lampu menyinari, membayangkan banyak uang berkaki lari padanya. Iya, tanpa dia bekerja keras, uang itu datang padanya.
Milan berdecak melihat Nara tersenyum bodoh. Dia pasti tergiur. Batin Milan. Bagaimana Shurun? Kau tidak akan menolak kan? Suara Milan membuyarkan lamunan si culun. Nara tersentak, menelan salivanya susah payah. Itu angka yang sangat besar bagi gadis yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Nara bukanlah gadis materialistis, namun mendengar uang dalam jumlah besar, kembali jiwa miskin itu meronta-ronta. Dalam mimpi pun, dia tidak pernah membayangkan akan memiliki uang sebanyak itu. 5 miliar? Mulut kakakmu ringan banget ngucap uang segitu. Batinnya, Nara kembali menjerit akan kekayaan sahabatnya. Cepat tanda tangan. Paksa Milan menunjuk laci nakas dengan ekor matanya sembari menyodorkan pena agar Nara bergegas ke laci nakas. Tahan Nara, ini demi Sea. Kalaupun aku berpisah dengannya, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Batin Nara. Nara masih terdiam di tempat, tak ingin melangkah mengikuti titah pemuda tampan ini. Walau penghinaan dan selalu direndahkan, dia akan tetap bertahan. Kau harus tanda tangan dan pergi dari hadapanku. Milan meraih tangan Nara, menarik paksa pergelangan tangannya. Saya, bagaimana ini? Batin Nara kini mengikuti tarikan tangan Milan. Hubungannya dengan Milan telah tamat. Tok, tok, tok. Suara pintu terketuk, membuat Milan menghentikan aksinya. Pintu terbuka. Nara menarik nafas lega saat melihat Chelsea berdiri di ambang pintu, bak malaikat penolong. Kak Milan, Nara dipanggil Mama makan malam bersama. Mama mau makan malam sama menantunya. Ucap Chelsea. Hehehe, iya aku juga sangat lapar. Sahut Nara dengan cepat berlari menerobos tubuh tinggi Milan, mendekat ke arah Sea. Dia terbebas. Ah, sial. Desis Milan. Milan berdecak kesal melepaskan cekalan tangannya. Niatnya telah gagal. Nara dan Chelsea pun keluar dari kamar bersamaan. Ada apa, Ra? Tanya Chelsea, melihat wajah tegang sahabatnya. Gila, Sea. Penawarannya naik 5 miliar. Itu kalau dibeli boba semua, bisa berenang kita. Nara berbisik heboh akan kekayaan keluarga Kalingga. Jangan mau, Ra, meski berapapun. Chelsea merangkul tubuh Nara. Nara mengangguk yakin. Dia hanya akan hidup dari hasil kerja kerasnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Nara berkumpul menikmati hidangan makan malam sebagai menantu. Suasana hati Nara menghangat setelah mendapatkan banyak perhatian dari Mama Erika, mertuanya. Makan yang banyak sayang, ucap Mama Erika pada Nara. Iya mah, sahut Nara sesekali mengarahkan manik mata ke arah Milan yang seakan tidak akan melepaskannya. Mama seneng deh, sekarang Mama udah punya menantu. Keluarga kita jadi makin rame, apalagi itu Nara. Ucap Mama Erika berbangga hati. Nara menyambut ucapan Mama Erika dengan senyuman. Entah mengapa, pribadi Milan sangat berbeda sekali dengan Chelsea dan mamahnya. Makan malam dihiasi percakapan antara ketiga perempuan ini. Milan yang berada di antara mereka memutar bola mata jengah. Culun, aku tidak akan melepaskanmu. Batin Milan, matanya memicing tajam ke arah Nara. Aku rasanya ingin lari saja. Kakakmu sangat mengerikan. Lihat tatapannya. Keluh Nara berbisik di samping Chelsea. Apapun yang terjadi, kau jangan tanda tangan. Bertahanlah dengan Kak Milan. Dia memang terlihat dingin dan ketus, tapi sebenarnya dia sangat baik dan perhatian. Nara menarik nafas berat. Bagaimana dia melalui malam ini? Bertahan. Mampukah Nara bertahan dari semua sikap jutek ketus Milan? Apalagi sekarang dia bertambah sadar siapa dirinya.